Bang Ray menyebut yang kalahnya paling banyak, kalahan terbesar di pilkada kali ini adalah Partai Golkar. Dan apa saja yang membuat Bang Ray menyebut mereka adalah, ini bahasa saya ya, pecundang terbesar dalam pilkada 2024? Setelah saya cek-cek ternyata yang justru banyak kehilangan itu adalah Golkar. Kenapa gitu? Karena mereka kehilangan basis-basis tradisional daerah yang sebelumnya kita kenal sebagai basisnya itu direbut oleh partai lain, dan khususnya yang merebut itu adalah partai Gerindra sendiri gitu loh Pak. Gerindra sendiri gitu. Nah, itu yang unik. Kejayaan baru dalam dinamika perpolitikan nasional di Partai Golkar. Selamat datang lagi di Frugal Politik. Kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Bang Ray. Kali ini saya mau tanya-tanya soal pilkada, Bang. Pelaksanaan pilkada 2024. Baru saja selesai ya. Iya. Yang pertama itu soal dua provinsi yang paling mengejutkan, yakni Banten dan Sulawesi Utara. Gimana tuh catatan Bang Ray tentang dua provinsi ini? Yang paling mengejutkan tuh sebetulnya Banten. Banten, ya. betul. Iya. Karena itu angka terbalik namanya. Bahkan kata Burhanuddin Muhtadi itu di exit poll pun masih memenangkan Airin beberapa lembaga itu. Exit poll di hari H. Wah, itu dia. Itu angka terbalik banget. Karena sebelumnya hampir semua lembaga survei itu menyebut Airin udah di atas 70-an gitu. Sementara masih di bawah 30 gitu. Terbalik. Ya kan Andara dapat 60, Airin cuma dapat sekitar 40. Kan angka terbalik banget. Lalu kita coba cari-cari tentu dari penjelasannya secara akademik lah ya. Biasanya dan umumnya angka elektabilitas seseorang itu turun ya, disebabkan oleh setidaknya 3 faktor. Faktor pertama adalah apakah ada blunder yang dilakukan atau tidak. Tinggal kita cari. Tidak ada kan sejauh ini. Justru Dimyati yang gede blundernya itu. Itu dia. Dan blunder ini umumnya menjelang. Betul. Nah, yang kedua adalah salah satu di antara keduanya mendapatkan ganjalan berupa ditersangkakan. Oh iya. Seperti misalnya, di Bengkulu. Ya. Kasus Bengkulu. Ya, macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga menurunkan secara drastis, khususnya di kasus korupsi ya. Menurunkan secara drastis elektabilitasnya gitu. Itu juga kita nggak temukan kan. Nah, yang ketiga, memang mereka nggak kampanye gitu loh. Bahkan pada tingkat tertentu calon yang begitu populer nggak kampanye pun masih bisa kepilih loh, gitu kan. Nah, ketiga-tiganya, ya yang ketiga ini juga kayaknya nggak kita temukan, ya pasangan Airin dan siapa ini aktif ikut melakukan kampanye. Jadi kalau penjelasan yang rasional nggak kita temukan, mengapa bisa angkanya terbalik gitu, kita harus minjam penjelasan yang non rasional gitu loh. Penjelasan lain gitu. Berarti ada yang non rasional masuk ke dalam karena penjelasan rasionalnya kita nggak temukan. Nah, apa umumnya yang non rasional itu? Yang non rasional itu yang paling tinggi umumnya itu adalah politik uang. Gitu. Nah, yang kedua adalah dugaan penggunaan intimidasi. Intimidasi dari siapa? Ya bisa macam-macam. Bisa dari aparat, bisa macam-macam dan sebagainya. Nah, yang ketiga apa? Ya manipulasi. Gitu. Dari 3 itulah. Nah, apakah 3 itu terjadi di Banten? Wallahu alam. Saya hanya menjelaskan kalau ada angka yang begitu terbalik, jangankan terbalik gitu loh Pak. Yang di awalnya tinggi, ini dekat. Selisih katakanlah misalnya 5% gitu. Kan sangat mungkin ini dikejar. Tapi kalau disurvei seminggu sebelum pemilu atau pilkada dilakukan, angkanya masih sebegini, asumsinya ini akan menang. Itu asumsi. Kalau ternyata tidak gitu, dikalahkan oleh yang ini, ada kemungkinan 3 hal itu terjadi. Ada yang blunder gitu ya, ada yang kena kasus, atau yang terakhir mereka memang ogah-ogahan sudah. Gitu. Nah itu satu. Nah, tapi kalau udah terbalik begini nih, begini jadinya itu apa namanya? Tidak juga ada 3 variabel yang kita sebutkan. Ya kita harus minjam dari tempat yang lain untuk menjelaskannya. Apa tempat lain yang bisa menjelaskan itu? Penyebaran politik uang, ada kemungkinan intimidasi, atau yang ketiga ada manipulasi suara gitu. Nah, apakah ketiganya terjadi? Saya nggak tahu.
ya saya hanya menjelaskan teori umumnya gitu loh, maksud saya gitu loh, Pak. Kita hanya mencoba mencari Karena, rasionalisasi dari ini. Iya, karena sulit. Ada sebagian mengatakan karena masyarakat Banten sudah muak dengan apa namanya dinasti. Is okay, saya setuju itu. Tapi bisa nggak karena dinasti itu membalikkan suara gitu? Iya. Karena kalau masyarakat Bantennya itu misalnya muak dengan dinasti, seminggu sesudah itu terlihat gejala dia akan kalah. Betul, iya. Kenyataannya di dalam survei-survei yang kita lihat stabil kok yang ke 70-an itu tadi gitu. Nah, kalaupun dia turun, katakanlah 10% kan 60. 60, iya. Ya kan? Nggak nyampe kalah gitu loh, nggak sampai jomplang begitu gitu. Iya. Nah, kalaupun ada gerakan misalnya orang muak pada dinasti politik, itu bisa dipahami. Dan saya kira saya juga bagian dari orang yang memperjuangkan apa namanya anti politik dinasti itu gitu. Tapi teori umumnya nggak berlaku begitu, itu maksud saya. Gitu. Sehingga ya kita boleh cari apa namanya argumen-argumennya dari luar gitu. Dari yang bukan dari yang rasional ini tadi gitu. Jadi kita tunggu aja ini nanti perkembangannya akan gimana, Bang. Mungkin tim Airin akan mengajukan tuntutan di MK dan lain sebagainya. Kalau ke MK itu harus mereka bisa buktikan TSM. Kalau cuma sekedar selisih suara ya nggak mungkin. Karena terlalu jomplang sih itu. Gitu. Nah, jadi ya TSM itu apa ya? Itu tadi yang 3 itu. Ada kemungkinan politik uang masif, ada kemungkinan apa namanya itu penggunaan kekerasan ataupun intimidasi, atau yang ketiga adalah ada kemungkinan manipulasi gitu. Saya mau lanjut move on ke pernyataan Bang Ray di beberapa podcast yang lain. Bang Ray menyebut yang kalahnya paling banyak, kalahan terbesar di pilkada kali ini adalah Partai Golkar. Termasuk Bu Airin ini kan dari Partai Golkar, dia tidak bergabung dengan Kim Plus untuk di Banten dan di banyak tempat lain. Apa saja yang membuat Bang Ray menyebut mereka adalah, ini bahasa saya ya, pecundang terbesar dalam pilkada 2024? Pertama kan sebetulnya begini, ada orang yang menyebut PDIP kalah gitu ya. Emang kalau disandingkan dengan Kim dia kalah. Dia kalah. Itu kira-kira kan. Nah, Kimnya menang itu betul. Tapi istilah saya itu tanpa mahkota. Kenapa gitu? Karena Jakarta mereka kehilangan. Jakarta itu kan semacam ikon politik nasional kan. Jadi memenangkan Jakarta itu sangat strategis dan juga sangat bergengsi. Gitu. Jadi kalaupun kita menang, ya menang yang tanpa piala gitu kira-kira itu. Pialanya pindah ke tempat yang lain. Gitu. Menang sih menang gitu. Ibaratnya kalau lomba ini peraknya ratusan gitu, tapi emasnya nggak ada. Kan itu loh kira. Kalau dilihat dari situ, benang gitu. Tapi kita kehilangan yang disebut dengan mahkota. Nah, Jakarta ini kan masih barometer politik nasional lah ya kan ya dalam konteks pilkada itu. Ya itu tergantung Pak Prabowo kalau mau tiba-tiba pindahkan ibu kota besok ya kan Jakarta ya kurang bergengsi lagi gitu loh. Jadi Kaltim yang mahkotanya. Iya. Ya itu kan mohon maaf saja resiko dari Pak Prabowo yang tidak buru-buru tanda tangan supaya pindah ibu kota ya kan sekarang ya mereka juara tanpa mahkota istilah saya kan gitu. Jadi itu pertama. Tapi setelah saya cek-cek ternyata yang justru banyak kehilangan itu adalah Golkar. Gitu. Kenapa gitu? Karena mereka kehilangan begitu banyak daerah yang sebelumnya kita kenal sebagai basisnya itu direbut oleh partai lain dan khususnya yang merebut itu adalah partai Gerindra sendiri gitu loh Mbak. Gerindra sendiri gitu. Nah itu yang unik. Nah salah satu contoh adalah Banten. Ya kan? Itu secara tradisional sangat kuat Golkar di dalam ya kan. Atut sendiri kan sebetulnya orang Golkar yang tokoh besar yang Golkar. yang apa istilahnya itu yang Golkarnya sudah dinasti di sana gitu loh. Jadi ya ponakannya ininya sudah masuk semua bagian dari Golkar. Ternyata mereka kehilangan. Tumbang. Jawa Barat tentu kita udah tahu kan. Jakarta bukan basisnya tapi kan kadernya kalah di Jakarta gitu ya. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah saya kira mereka dengan sendirinya nggak bisa diasosiasikan ke mereka. Lalu yang menurut itu kan di Riau kan. Mereka juga kalah. Itu Riau itu adalah basis tradisional mereka juga gitu ya. Beberapa tempat di Sumatera Papua, Utara. kalau Sumatera Utara ya yang ngambil Gerindra meskipun wakilnya tadinya kan
gabung kan tadinya itu kan wilayah mereka dan tadinya kan Bobi mau dimasukin Golkar juga tapi kemudian nggak jadi. Jadi Gerindra wakilnya adalah Golkar gitu. Ya. Nah 50-50 lah ya kan karena di sana itu. Tapi di Kalimantan ada 1-2 yang juga mereka hilang. Ya. Coba cek lagi khususnya di Jawa Barat kabupaten-kabupaten tuh banyak mereka sekali yang kehilangan. Betul. Ya, yang umumnya adalah basis mereka sekarang mereka kehilangan di situ gitu. Jadi kalau dilihat dari ini semua, sebetulnya yang banyak mengalami kerugian itu adalah Golkar karena basis-basis tradisional mereka itu direbut oleh Gerindra gitu loh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saya kira 2 atau 3 analisis yang bisa saya sumbangkan. Pertama adalah karena Golkar mengasosiasikan dirinya itu terlalu kuat menjadi bagian dari Kim. Jadi begitu ada kadernya yang keluar atau mereka mencalonkan sendiri, orang tetap bacanya Golkar itu adalah bagian dari Kim gitu loh. Ya. Sehingga orang ke pusatnya ke Kimnya, bukan pusatnya ke Golkar gitu. Ya. Nah itu salah satu analisis saya. Jadi ataupun kalau orang ada kader dia yang keluar dari Kim gitu dan maju sendiri gitu. Nah itu orang membacanya bukan orang Golkar juga gitu loh Pak. Ya. Sebab asosiasi Golkar itu masuk di dalam Kim ini tadi gitu loh Pak. Ya. Jadi mungkin ini orang yang nyeleneh sendiri dari Golkar gitu. Itu yang mengakibatkan tidak semua orang Golkar kemudian masuk ke dalam partai, mendukung yang bersangkutan kan. Nah ini yang pertama. Analisa yang kedua, saya melihat juga DPP pengurus Golkar ini nggak begitu banyak yang terlibat aktif di dalam menggolkan kader-kader mereka di daerah itu gitu. Contoh paling konkret saya sebutkan di sini, misalnya di Jakarta, coba cek. Apakah Bahlil pernah kampanye di Jakarta? Seingat saya enggak. Kan? Apakah Bahlil pernah kampanye di Banten? Ya, enggak juga. Enggak juga. Di Jawa Tengah, di Sumut juga, dan sebagainya. Jadi hampir di banyak tempat di daerah-daerah basis dari Partai Golkar itu, bahkan ketua umum pun ya belum pernah kita lihat sempat atau minimal kampanye. Turun memberi arahan konsolidasi. Apalah gitu. Yang penting itu kan di Jakarta yang kita sebut strategis itu. Kader mereka turun di dalamnya. Di Banten juga begitu. Ya kan, sehingga seperti yang kita alami sekarang, kita lihat sekarang. Gitu. Pun juga menurut saya pengurus-pengurus trustnya. Wabil khusus adalah mereka yang menjadi anggota kabinet sekarang di kabinetnya Pak Prabowo. Mungkin saya luput ya, mungkin saya nggak tahu di banyak tempat, tapi sepanjang informasi yang saya dapatkan, saya belum lihat ada anggota kabinet yang ikut terlibat dalam kampanye khususnya di daerah-daerah yang cukup strategis dan populer. Itu yang kita lihat sekarang ini gitu. Nah, itu faktor kedua, artinya elit-elitnya seperti tidak terlibat secara aktif dan langsung di dalam menggolkan kader-kader mereka gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dengan 2 faktor yang kita sebutkan itu tadi, ini seolah-olah kader berlaga sendiri, gitu, dilepas sendiri. Ya menang ya syukur, nggak menang ya nggak apa-apa gitu. Nah itu tentu kalau kader-kader mereka adalah kader-kader yang ya katakanlah misalnya suaranya juga nggak terlalu bagus, alias kader yang sebetulnya membutuhkan backup yang cukup kuat, ya tentu berenang di dalam pemilu yang seperti itu akan sangat kesulitan. Bahkan seperti Airin yang kita tahu punya popularitas yang begitu tinggi di Banten, itu juga bisa dilampaui kok oleh pesaingnya. Di luar kita selalu membicarakan yang pertama itu tadi kan ada kita meminjam penjelasan yang tidak rasional masuk ke dalam hal yang kayak begini gitu loh Pak. Nah artinya apa? Sudah nggak didukung partai, kader mungkin nggak terlalu populer, gitu loh kira-kira. Ya, akhirnya mendapatkan hal yang seperti yang kita lihat sekarang itu. Jadi Golkar semacam, ya itu tadi istilah Anda itu pecundang di dalam pilkada 2024 ini. Gitu. Jadi ya bagi saya itu agak mengejutkan gitu. Sebab kenapa? Saat mereka sudah memenangkan pileg 2024 yang lalu. 2024 itu kan banyak sekali daerah yang mereka raih gitu ya, meningkat dan sebagainya, tiba-tiba sekarang hilang gitu loh. Apa yang bisa kita baca dari situ? Ternyata Partai Golkar nggak membasis juga, bahkan di daerah-daerah basisnya, gitu. Nah itu mungkin yang agak berbeda dengan PDI Perjuangan. Istilah saya PDI Perjuangan ini sekarang lagi melakukan konsolidasi.
Nah, sebagai contoh misalnya Jawa Tengah itu kan, kalau Anda bandingkan perolehan suara antara Miftah dengan Taj Yassin plus dengan Pak Lutfi. Prabowo, Lutfi ya. Sorry, kita kok Miftah lagi ya. Lutfi dengan Taj Yassin, dan Pak Prabowo dengan Gibran. Pak Prabowo Gibran itu seingat saya memperoleh suara 56% di Jawa Tengah ya kan. Sama berarti Bang ya. Sekarang Lutfi sama Taj Yassin itu naik 58. Dia cuma naiknya 2%. Ya. Gitu. Sementara Andika dapat 40-an. Ya. Kalau kita bandingkan dengan perolehan suaranya Ganjar, Andika naik 4 sampai 5%. Iya, betul. Karena Ganjar saat itu 38 kalau nggak salah, 36. Ya. Apa yang kita baca itu tadi, dengan konsolidasi, dengan ramainya partai politik, hampir semua partai politik berkumpul di Lutfi dan Taj Yassin, di endorse dua presiden, satu mantan presiden yang ikut terlibat langsung di dalam kampanye, satu presiden yang aktif, tapi peningkatannya cuma 2%. Melawan partai politik tunggal dari pasangan yang tunggal. Saya sebut pasangan tunggal itu karena dua-duanya di PD Perjuangan kan gitu ya. Dan itu diumumkan last minute kan. Kalau Lutfi Yassin itu kan sudah agak lama kan. Hampir setahun sebelum sudah kan. Balihonya sudah di mana-mana. Iya, udah di mana-mana. Nah, bertemu dengan figur yang baru ditentukan last minute menjelang pendaftaran dibuka gitu. Tapi meningkat suara jadi 4%. Nah, itu yang saya sebut sebagai ada sinyal yang kuat, yang merupakan tanda di mana PDI sebetulnya melalui pilkada ini melakukan konsolidasi kembali gitu. Termasuk di Jakarta kan. Jakarta kan kurang lebih hampir sama. Ridwan Kamil itu sudah di angka 60-an loh ya. Ketika Pramono sama Lokarno saya potong di sini dulu, maaf Bang. Jadi kesimpulannya, pecundang terbesar adalah Golkar, PDI Perjuangan melakukan konsolidasi. Kemenangan paling banyak memang Kim Plus, tapi pada dasarnya itu adalah kemenangan Gerindra. Nah, baru saya mau masuk dan kemenangan tanpa mahkota itu. Nah, baru saya mau masuk ke situ. Kemenangan ini tanpa mahkota karena tidak berhasil merebut Jakarta. Dia kan udah diumumkan di rekapitulasi kan, angkanya 50,07% itu kan. Apa artinya kira-kira ini Bang kalau PDIP berhasil merebut mahkota? Kemarin kan memang sudah diumumkan walaupun kalah di banyak provinsi tapi menang di 14 provinsi termasuk Jakarta. Kan saya sudah sebutkan tadi Bung, PDI itu sedang melakukan konsolidasi, tapi yang bersamaan saya melihat mereka sedang mulai dijadikan oleh publik sebagai bagian dari atau bagian dari oposisi nasional gitu loh. Nah, jadi publiknya sekarang merapat ke PDI Perjuangan, tentu mengharapkan PDI Perjuangan menempatkan dirinya sebagai oposisi terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa, karena sebagian orang mungkin merasa kalau tanpa ada kontrol terhadap kekuasaan ini, nah ini akan berbahaya bagi demokrasi kita dan bagi bangsa kita di masa yang akan datang. Pertanyaannya tentu saja adalah, apakah PDI mau mengambil semacam sinyal ini atau tidak? Nah itu pertanyaan berikutnya. Sebab kalau kita lihat dari hasil pilkada ini loh, di mana mereka memenangkan beberapa tempat di provinsi, ditambah Jakarta mereka dapat dengan situasi yang sebetulnya tidak nyaman bagi mereka gitu ya. Dan di Jawa Tengah suara mereka juga meningkat gitu, meskipun tetap kalah gitu. Itu artinya ada amanah yang diemban oleh mereka agar mereka berada di jalur oposisi gitu. Nah itu yang kita bisa tarik dari peristiwa pilkada 2024 ini gitu. Ya, masih banyak orang yang menginginkan demokrasi ini harus dijaga. Ada keseimbangan. Ada keseimbangan, ya kan. Ada yang berkuasa tapi ada yang tetap kontrol. Nah, sekarang amanah ini menurut saya diberikan kepada PDI Perjuangan. Pertanyaannya seperti yang saya sebutkan itu tadi, apakah PDI akan ambil atau tidak? Nah, jawaban yang tersedia saya itu, kalau Ibu Mega masih ditampuk yang seperti sekarang, saya punya perkiraan beliau akan mengambil jalur oposisi. Tapi kan boleh berubah setahun 2 tahun ke depan, kita nggak tahu.
Kalau ternyata berubah, ya itulah yang terjadi dalam dunia politik Indonesia. Selalu ada hal yang tadi kita sebutkan bolak-balik ya kan. Bagaimana orang yang 2 kali bertanding dengan Pak Jokowi, ya kan, lalu selalu kalah, lalu tiba-tiba berteman. Berpihak. Sebaliknya mereka Pak Jokowi meninggalkan partai yang membesarkannya itu demi teman barunya ini. Kira-kira itu semua yang kita sebutkan tadi, peristiwa yang bolak-balik di Indonesia itu gitu. Paradoksnya. Paradoks gitu itu sebutkan. Selanjutnya Bang, tidak afdol rasanya kalau tidak memberi kredit terhadap kandidatnya sendiri, yaitu Mas Pram dan Bang Rano. Ini kan berbeda dari Andra Soni yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah itu tadi. Kalau Mas Pram ini kan kita bisa lihat kenaikannya dari 0 sekian persen, belasan, kemudian sebelum pilkada dilakukan juga sudah mencapai 46-48% gitu. Menurut Bang Ray ini apa sih yang paling impresif dari kampanye mereka berdua ini sehingga berhasil itu? Saya kira sebetulnya tentu ada faktor Rano Karno yang sangat populer kan. Nah, sehingga meskipun terlambat diumumkan, itu bisa mengejar popularitas orang yang sebelumnya gitu. Tapi saya kira daya pesona utamanya itu bukan di situ. Ini penyiratan bahwa orang mau mengatakan, bukan di kandidatnya. Bukan. Yang saya sebutkan itu tadi, bahwa orang mau mengatakan demokrasi ini harus tumbuh gitu loh, Mas. Ya kan? Oleh karena itu orang rame-rame memilih di Jakarta tentu memilih orang yang dianggap punya potensi mengawal ataupun melakukan penyeimbangan terhadap kekuasaan yang cukup dominan dari Pak Prabowo gitu. Itu ininya. Ingat loh, Jakarta ini basisnya Pak Prabowo. Tapi kok bisa kalah calonnya yang udah dikasih di endorse dari awal loh, bukan dari awal. Di ujung-ujungnya itu kan di endorse pakai surat tuh. Tapi nggak membantu gitu. Padahal Jakarta ini dikenal sebagai basisnya Pak Prabowo. Apa yang terjadi? Nah, masyarakat Jakarta menginginkan demokrasi ini dijaga. Anda udah terlalu kuat. 12 partai bersama Anda. Kan kira-kira gitu. Butuh penyeimbangan. Nah, oleh karena itulah mereka berbondong-bondong masuk ke Pramono dan Rano Karno. Nah, oleh karena itulah saya kira sinyal ini harus ditangkap oleh Pramono sama Rano. Bahwa sebetulnya suara yang ke mereka itu suara yang mau mengatakan, Mas Pram, Bang Rano gitu ya, kami ingin Anda menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan yang dominan. Jadi oleh karena itulah ya kan Anda juga harus menjadi semacam bukan tentu tidak berhadapan-hadapan gitu, tapi yang namanya penyeimbang harus ada kritik terhadap kekuasaan yang terlalu dominan itu menurut saya dicerminkan kepada Pram sama Rano. Itu menurut saya yang bisa dibaca dari mengapa orang menjatuhkan pilihan kepada Pram dan tidak kepada RK. Karena RK itu ya pasangan lama dan sebagainya. Dan tinggi awalnya tiba-tiba cuma 39 ya. 39 sekian persen gitu. Nah, yang kedua, ini sebetulnya kepada Pak Prabowo-nya. Nah, Pak Prabowo itu kan secara aktif menyampaikan dukungan kepada paslon tertentu, ya kan? Dan itu juga mungkin sinyal untuk dukungan kepada banyak partai yang diusung oleh Kim Plus, di mana umumnya itu adalah orang-orang Gerindra gitu ya. Dan informasi yang saya terima itu orang-orang yang didukung oleh Kim Plus ini juga kampanyenya menyebut nama Pak Prabowo. Artinya begini, kalau mereka dipilih hubungan dengan pusat akan lancar. Selalu bilang gitu. Kalau yang lain yang dipilih mungkin hubungan dengan pusat nggak terlalu lancar. Nah sekarang karena situasi itu dibangun, artinya orang-orang yang kebetulan sekarang terpilih bukanlah orang yang di-endorse oleh Pak Prabowo, mereka secara politik bisa mengatakan saya berbeda dengan Pak Prabowo loh sekarang ini. Nah ini yang saya sebut tadi. Bisa mengatakan tapi belum tentu mau juga. Iya tentu, saya katakan bisa mengatakan. Nah oleh karena itulah sejak dari saya kira 2 atau 3 hari sebelum pilkada dilaksanakan di masa-masa tenang itu, saya sudah menghimbau kepada Pak Prabowo lebih baik membuat pidato kebangsaan. Saya bilang. Sebagai negarawan. Kenapa? Salah satu isinya itu adalah menghimbau untuk tidak mempergunakan nama beliau
Sebab kenapa? Karena siapapun nanti yang menang di pilkada itu, ya kan, akan bekerja sama dengan dia. keinginan beliau itu bekerja sama dengan Ya. dengan mereka. Betul. Dan presidennya adalah tetap Pak Prabowo, bukan siapa-siapa itu. Ya. Nah, oleh karena itulah saya berharap saat itu Pak Prabowo pidato mengatakan siapapun yang menang, ya ia adalah bagian dari orang yang akan bekerja sama dengan saya. Ya. Oleh karena itu tidak ada semacam pengistimewaan dan sebagainya itu kepada kandidat tertentu. Ya. Sayangnya, satu hari setelah himbauan itu saya sampaikan, dijawab dengan surat rekomendasi ke 01 di Jakarta gitu. Iya. Artinya himbauan kita itu nggak masuk ke mejanya Pak Prabowo gitu. Nah sekarang itu yang saya sebut karena beliau membuat pemisah Iya. antara yang saya dukung dengan yang Dia saya sendiri yang dukung. membangun pemisah Dia itu. sendiri membuat pemisah itu. Bisa jadi di daerah di mana pilkadanya tidak dimenangkan oleh Kim Plus, ya kepala daerahnya mengatakan mohon maaf Pak Prabowo, kita beda gitu lah kira-kira. Nah, apa artinya? Itu artinya Pak Prabowo membangun tembok sendiri dari keinginannya untuk bisa menciptakan satu kesatuan pemerintahan nasional gitu. Supaya nggak terlalu suram, Bang, saya ingin menutup podcast ini dengan sebuah cerita luar biasa dari Maluku Utara. Ibu Shirley Chowanda, istri siapa Benny Laos yang meninggal sebelum pemilu, kemudian dia maju, bahkan ketika ke KPU pun dia masih di atas kursi roda dan kakinya masih terbalut dan secara impresif menang melawan 2 calon kuat, 3 calon kuat itu. Selain itu yang paling menjadi catatan khusus bagi masyarakat sipil, dia adalah triple minority. Dia perempuan, dia beragama Kristen atau Katolik di daerah yang mayoritas Islam. Dia juga etnis Tionghoa. Menurut Bang Ray, apa yang menarik dari Maluku Utara ini? Ini tanda apa? Ikan di pilkada kita ini, Pak. Bukan di pilkada, ada kultur politik kita, orang yang kelihatan paling lemah, apalagi dilemahkan, itu punya kecenderungan mendapat empati masyarakat. Makanya di pilpres kemarin itu, ya kan Pak Prabowo ketika di dalam debat ditanya tentang ini dan itu kelihatan nggak jawab, justru nilai poinnya di situ, gitu loh, Pak. Belum dapat simpati. Iya gitu. Di pilkada kita melihat khususnya Jakarta ya, nggak ada kemauan untuk saling menyerang karena orang tahu yang diserang itu seolah-olah akan menjadi pihak yang terzalimi dan oleh karena itu dia potensial akan jadi mengangkat suara gitu loh. Nah mungkin meminjam itu yang terjadi di Maluku karena apalagi si ibu ini baru mendapatkan musibah ya. Jadi orang nggak melihat lagi soal gendernya, orang nggak melihat lagi soal suku dan agamanya itu, tapi orang lihat ada kesetiaan di situ, ada keibaan di situ, ada artinya banyak emosi yang terlibat di dalam, dan itu yang memungkinkan bacaan saya ya, memungkinkan ibu itu mendapatkan suara. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Bang Ray. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, kami akan undang lagi siap, untuk isu yang lebih ramai. Selalu siap. Terima kasih teman-teman.